Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, ikhwani wa akhwati biddin, as'adakumullahu sabahakum wa siyamakum, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah i'tikaf sekaligus sholat subuh berjamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, Ramadan hari ke-25 atau hari ke-26 sedang kita jelang. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, kemudian juga kesempatan untuk kita melaksanakan shaum Ramadan, menghidupkan hari-hari Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, insyaallah kita umatnya sampai akhir zaman. Hadirin berbahagia, sebagai pendahuluan Quran surat 2 ayat 184 kita hafal semuanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian di ayat yang 185 ya, 84, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Ditutup dengan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 2:184. Hadirin berbahagia, ayat ini atau penggalan ayat ini saya tampilkan mengingat tidak semua orang muslim itu bisa menghidupkan hari Ramadan. Dan ini adalah ibadah yang sangat-sangat rahasia. Kita tahu bagaimana syahadat, kita mengislamkan mu'alaf berapa kali di sini. Pernah Katolik, pernah Kristen, pernah Buddha, pernah Hindu, yang belum aliran kepercayaan. Sudah kita islamkan semua di sini. Kita bersaksi maksudnya. Kita lihat bahwa syahadat menjadi rukun Islam yang pertama, semua orang tahu. Contohnya di sini ada Hendra enggak? Enggak ada ya, nomor 2 ya. Dia punya adik ya. Adik laki-laki ya, menikah dengan non muslim, rumahnya di kota wisata. Kita islamkan di sini, saya hadir pada saat pernikahan. Alhamdulillah sampai sekarang menjadi muslimah. Di Mawarnan siapa itu? Pangdam ya namanya, Pangdam Jaya ya, betul. Dulu kita islamkan di sini istri. Padahal Allah sudah punya anak. Semua kita tahu. Kemudian kita tadi iqamatus sholat, kita mendirikan sholat, tahu semua orang. Tadi tetangga saya lihat saya keluar dari rumah. Tadi Pak Haji Suradi dilihat oleh tetangganya berjalan ke masjid, ya kan? Kemudian apa lagi? Kita bayar zakat. Ya, kemarin apa ada asal tadi 2 orang wanita menjelang 2:30 saya lihat di pojok sana kedengaran suara. Kalau salah Haji Ibrahim nanti. Kelihatan dia biasa. Haji, ya kan? Meskipun nggak ada walimatus safar, nggak undang-undang tetangga, kalau dia naik koper menuju asrama haji, orang dia. Jadi hanya satu ibadah, hanya satu rukun Islam dalam Islam itu yang tidak bisa dilihat kecuali oleh diri sendiri.
Pak Ilya Bambang punya istri hari ini nggak puasa, nggak tahu sih. Ya kan, hari ini berpuasa. Inilah ibadah sirriyah, ibadah yang sangat rahasia. Sehingga dalam hadis qudsi disampaikan, ana ajzibi, kata Allah, akulah yang memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Ya kan, seperti itu. Sehingga redaksi ayatnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi berpuasa ini kita saja yang tahu, dan itulah yang terbaik. Hari ini berbahagia. Materi ini sudah saya sampaikan Jumat kemarin di dalam tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal khayla idza syarafat nihayatal midbar badalat usara juhdiha litafuza bisiba. Fala takunil khayl aftanu minka fa innal a'malu bil khawatim fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Bukan wida, itu wada. Ini ucapan seorang ulama khalaf yang sangat terkenal, Ibnu Jauzi. Innal khayla, sesungguhnya kuda pacu, idza syarafat nihayatul midbar, ketika dia akan mendekati garis finish, badalat usara juhdiha, dia akan kerahkan seluruh kemampuannya. Otaknya dipakai, pikirannya dipakai, energinya dipakai, semangatnya dipakai, semua dikeluarkan habis-habisan. Untuk apa? Litafuzat bisiba, untuk meraih kemenangan di dalam perlombaan. Saya ulangi lagi, jadi kuda pacu itu kalau sudah mendekati garis finish, dia akan mengeluarkan seluruh kemampuannya, segala apa yang dia punya dalam rangka dia meraih kemenangan. Maka di dalam redaksi berikutnya, fala takunil khair aftanu minka, jangan sampai kuda pacu itu lebih cerdas dari kamu, gitu ya. Kuda pacu aja yang gak diberikan agama, yang gak diberikan akal oleh Allah, hanya nafsu saja, dia bisa memacu kecepatannya untuk berkompetisi dengan lawan-lawannya. Mengapa manusia yang diberikan akal, diberikan agama, diberikan syahwat, dia kalah kemampuan atau kecerdasannya jauh di bawah rata-rata binatang yang disebut dengan kuda pacu. Fa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal kita ini dari mulai bangun tidur sampai akan tidur kembali, itu yang diukur oleh Allah adalah di penghujungnya. Sehingga di bawah redaksinya, fa innaka, maka sesungguhnya jika kamu idza lam tuhsinil istiqbal, ketika kamu belum bisa menyambut Ramadan dengan baik, la'allaka tuhsinil wada, semoga kamu bisa melepasnya dengan baik. Hadirin berbahagia, maka pesan dari redaksi ulama khalaf terkenal Ibnu Jauzi tadi, yang pertama, keluarkan seluruh kemampuan kita di malam atau di hari-hari 10 terakhir. Bukan sebaliknya, kendor. Kedua, jangan sampai kalah dengan kecerdasannya hewan atau kuda. Yang ketiga, ingat, amalan kita itu ditentukan di penghujungnya. Awalnya mungkin masih kurang semangat tarawehnya, masih kurang semangat tilawah Qur'annya, masih kurang semangat berbaginya dan sebagainya, maka di penghujung ini harus lebih baik. Kemudian disimpulkan di bawahnya,
Kalau dalam penyambutan kita belum baik, maka di pelepasannya kita harus lebih baik. Inilah they are the genuine winner. Mereka inilah pemenang-pemenang sejati, bukan pecundang-pecundang culas. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan yang depan saya semua menjadi pemenang-pemenang Ramadan. Amin ya rabbal. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, dalam hal apa saja kita harus bersungguh-sungguh, terutama fil asril awakhir min Ramadan, pada malam-malam ke-10 dari bulan Ramadan ini. Yang pertama, jelas kualitas siam kita, kualitas saum kita. Kalau kemarin mungkin masih ngomongin orang, ya, masih menggunjing, namimah, ghibah dan seterusnya, sekarang sudah nggak ada lagi. Sholatnya kemarin mungkin nawafilnya, ya, sholat fardunya insya Allah, sholat nawafilnya masih bolong-bolong. Malam sekarang 14:47 sudah ditingkatkan. Membaca dan menghatamkan Al-Quran ini harus lebih baik. Kalau kemarin mungkin baru 1 juz, 2 juz, atau mungkin baru 1 kali khatam, 2 kali khatam, mungkin sekarang lebih lagi, terus ditingkatkan lagi. Kemudian zakatul fitrah, zakat fitrahnya mungkin kemarin yang dikonsumsi dengan yang dizakat lebih jelek yang dizakatkan, sekarang harus lebih baik yang tadi kita konsumsi. Begitu pula sedekah, infak dan jariyah. Apalagi kita harus bersungguh-sungguh silaturahim. Ini bagian dari silaturahim. Jangan pernah putuskan, kemudian saling bertausiah. Kalau dihitung dari awal Ramadan sampai Ahad ini pagi, ini sudah berapa tausiah disampaikan oleh kita-kita di sini semuanya, luar biasa. Kemudian yang keempat adalah kualitas menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, spirit dari Ibnul Jauzi tadi, pada hal-hal seperti inilah yang harus kita pacu lagi. Jangan sampai kita kalah cerdas dengan binatang ternak, dengan hewan, dan jangan sampai kita melepasnya di akhir ini jauh lebih jelek daripada kita menyambutnya. Inilah paling tidak, silakan ditambahkan lagi. Apalagi kira-kira, ya, Mas Oki, kira-kira apa nih satu lagi? Mau tambahin lagi? Kualitas apa lagi di Ramadan? Kira-kira? Perbaikan. Jadi improvement, ya, self improvement. Jadi peningkatan kualitas diri juga harus, gitu ya. Seperti kultumnya siapa kemarin subuh, ya, tentang itu. Dan memang tidak ada bulan yang melatih kita untuk improvisasi diri kita selain Ramadan. Coba kita hitung Syawal, nggak mungkin. Kemudian Zulqa'dah nggak mungkin juga. Banyak gangguan. Dzulhijjah mungkin masih mungkin. Ada spirit haji di situ. Terus berikutnya lagi sampai dengan Sya'ban. Ramadan inilah bulan yang memang sangat khusus untuk kita meningkatkan kualitas diri kita. Hari ini berbahagia. Ibnu Rajab juga ulama dari Khalaf menyampaikan sebuah narasinya yang sangat menyentuh. Sungguh bulan Ramadan ini akan segera pergi dan tidaklah tersisa darinya kecuali sedikit. Sekarang tinggal 5 hari lagi, sedikit lagi. 5 dibagi 30 dikali 100%, berapa tinggal? Ya, tinggal sekian persen lagi. Maka barang siapa telah mengisinya dengan baik, hendaklah ia menyempurnakannya. Jangan sampai gara-gara mungkin belanja lebaran sampai meninggalkan taraweh. Saya ulangi lagi, taraweh tidak harus berjamaah, tidak harus di masjid, bisa sendirian, bisa dengan istri dan sebagainya. Yang penting jangan 29 atau 30 malam itu sampai tertinggal tarawih gara-gara beli pakaian baru. Kemudian dan barang siapa ya maksimal mengisinya dengan baik, hendaklah ia mengakhirinya dengan amal-amal yang terbaik. Kami berbahagia
kita tidak bisa nafikan bahwa di dalam keseharian kita tentunya manusiawi sekali di dalam kita menghidupkan hari-hari puasa Ramadan, shoma Ramadan, kemudian menghidupkan malam-malam Ramadan, qoma Ramadan. Ada qoma, ada shoma siam, ada qoma qiyam, ada siamu Ramadan, ada qiyamu Ramadan. Kalau siamu Ramadan pasti siang, kalau qiyamu Ramadan pasti malam. Pasti di situ banyak tantangan. Yang jelas rasa lelah dan ngantuk. Ya, setelah kita menjalani puasa dan tarawih yang lumayan, tadi imam kita saya hitung dan mulai saya kasih pengantar sampai dengan witir dan doa di rakaat ketiga itu persis 60 menit. Kita mulai qiyamul Ramadan kita semalam itu pukul 3.45, berakhir di pukul 2.35, berakhir pukul 3. Saya ulang lagi, dimulai pukul 2.45, berakhir pukul 3.45. Jadi 15 menit jam 4 mau sahur baru berakhir. Alhamdulillah nikmat sekali ya. Dengan doa kunutnya yang cukup panjang dan menyentuh, apalagi ketika dipanjatkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, luar biasa doa itu, menyentuh sekali. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku ya Allah. Luar biasa maknanya. Kalau kita sampai tidak teriris hati kita, tidak tersentuh, tidak terinspirasi, ya kita pertanyakan. Berarti kita kurang tadabbur terhadap doa tersebut. Maka jangan biarkan ya kesibukan menghadapi lebaran atau persiapan pulang kampung dari kampung ya, ketiknya jadi kok. Hari ini sudah lihat di Kalimalang barisan motor untuk lewat Pantura sudah ribuan motor lewat. Sudah luar biasa. Silakan. Semangat silaturahim harus dibangun. Ya. Silakan. Tapi sekali lagi jangan sampai fokus kita di bulan yang sangat mulia ini untuk meraih banyak-banyak amal kebaikan ukhrawi kita dapat mengalahkan, karena dikalahkan oleh dunia kita. Disitulah Allah berfirman Quran surat 63 Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai la tulhikum amwal, harta-hartamu dan anak-anakmu dapat melalaikan kamu dari mengingat Allah. Pulang kampungmu, ya kan, baju barumu, mobil barumu, apalagi yang lain, uang yang merah-merahmu, ya, itu dapat mengalahkan untuk kita mengingat kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka amalan para salafus soleh, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, orang-orang yang soleh yang telah mendahului kita, itu nggak tanggung-tanggung. Begitu mau itikaf, begitu mau masuki 10 hari pertama, dia selalu membersihkan dirinya, mandi dan memakai wangi-wangian. Kita nikmat sekali ya kalau masuk masjid, ikut biasanya jam 10 sudah ngepel ya. Kita masuk zuhur, enak baunya kan, ditambah lagi ada aroma-aroma dan sebagainya. Kemudian juga kita berbadan bersih ya. Kemudian memakai bukan yang baru, yang terbaik, yang bersih ya, dari noda, dari najis dan sebagainya. Yang penting lagi adalah mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Ini saya sudah bolak-balik ini cari referensinya. Benar itu, Imam Syafi'i 1 bulan 60 kali khatam. Masya Allah, nggak ada saingannya. Berarti kalau usia Ramadan 30 hari, 1 hari itu
Satu hari 24 jam itu kapan tidurnya? Saya untuk teman-teman semangat saja, saya paling kuat 3 hari 1 Al-Quran. Itu 24 jam, 30 juz, 6.000 sekian ayat yang saya sudah coba di sini setiap Ramadan. Saya nggak bisa 2,5 hari. Artinya kita butuh tidur, kita butuh istirahat dan sebagainya. Banyak para salafus soleh 2 hari 1 biasanya. 1 hari 1 biasa, ini 1 hari 2. Masya Allah. Saya memaklumi, pertama dia benar-benar menjiwai itu isi Al-Quran. Persis kalau kita Imam Fakhrul Razi membaca Quran surat 36, 83 ayat ya, Yasin. Itu kalau disebut awalnya waja'alna dan sebagainya, itu langsung kita ngikutin bisa ya. Mungkin seperti itu, atau Ar-Rahman Quran surat 55 ya, atau semalam ya, apa namanya itu ya, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Itu kalau disebut depannya wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil dan seterusnya, kita pasti nyambung karena sudah kita hafal. Kalau seperti itu, dan enggak semua, dari 114 surat banyak sekali ayat-ayat yang kata-katanya itu luar biasa, membutuhkan mata kita tajam melihatnya huruf tersebut, dan juga mulut kita mengucapkan makhrajnya harus pas. Ini kok Imam Syafi'i 1 hari bisa 2 kali, ya luar biasa. Kayak apa kira-kira kecerdasan dia? Yang terpenting lagi adalah interaksi dia dengan Al-Quran begitu luar biasa ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang lain-lain banyak sekali, ada yang 2 hari, 3 hari, banyak kan 1 hari ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian juga i'tikaf di masjid ya. Nah, disinilah di poin ini teman-teman sekalian, bagaimana nasib saudara-saudara kita muslim yang hari ini sedang mengucurkan keringatnya di balik tebing-tebing untuk membongkar apa kira-kira mutiara-mutiara yang ada di Papua. Mereka ada di kebun sawit, mereka ada yang di tengah lautan nelayan. Bagaimana cara mereka etika? Maka kalau kita telusuri riwayat, i'tikaf tidak harus di masjid. Mencari Lailatul Qadar 10 hari terakhir itu tidak harus di masjid. Bahkan seorang pemudik ketika dia sampai di Pantura, dia berhentikan sepeda motornya, dia gelar sejadahnya di pom bensin, dia bisa. Ini supaya kita dinamis dalam berpikirnya. Jadi yang terbaik adalah hadisnya adalah di masjid. Namun ketika kita punya saudara, dia adalah seorang muslim yang kafir, dia tidak mau meninggalkan satu amalan, apalagi amalan yang terbaik. Bagaimana kondisi ketika dia ada sedang di sebuah pekerjaan yang menuntut dia harus konsentrasi penuh untuk berada di tempat tersebut. Para pengebor tambang, ya, para pencari ikan di lautan dan seterusnya. Boleh saja. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita manfaatkan kalau bisa di masjid yang suci ini, yang bersih ini, dan kita lakukan berbagai aktivitas. Bahkan nomor 5 ini yang menginspirasi kita betul. Sampai ada tabi'in itu 10 malam terakhir dia hanya menggunakan pakaian kafan. Bukan kafan ya, itu adalah gamis atau baju umroh atau haji. Itu dipakai sama dia kapal. Ketika ditanya oleh sahabatnya, kenapa Anda pakai ini? Dia hanya bilang, ini adalah supaya saya lebih, ketika baca Quran saya lebih tersentuh, ketika saya sedang jadi makmum tersentuh. Karena ini ibaratnya saya sedang melepaskan semua pangkat jabatan apa yang saya miliki di dunia. Saya hanya membawa 13 atau 15 meter mati ini buat mati saya. Subhanallah, luar biasa. Dipakainya kain kafan untuk melaksanakan qiyamul lail. Dan itu dalam
riwayat disampaikan kain kafan itu atau kain putih itu adalah ketika dia melaksanakan umroh dan haji pada saat itu. Sampai seperti itunya dibuat lambang, dibuat simbol untuk mengingatkan diri. Inilah perjalanan para salafus soleh di dalam mereka benar-benar menghabiskan hari-harinya di 10 terakhir di bulan Ramadan untuk menjadi renungan kita. Kalau kita lihat apa yang saya sampaikan tadi sampai barusan, ini kuncinya. Di sini mutiaranya. Mengapa mereka sampai all out? Kenapa mereka sampai mati-matian? Mengapa mereka sampai luar biasa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah disampaikan dari Aisyah bahkan apa katanya? Karena Rasulullah SAW sadda mizarahu. Dia kencangkan kainnya, artinya dia semangat, dia bangun. Apa berikutnya? Dia langsung wa ahya lailahu, dan dihidupkan malam-malam 10 hari itu. Yang terakhir wa aiqadha ahlahu, dan dia bangunkan anak istrinya semuanya. Bahkan 10 malam itu Rasulullah tidak menyentuh istrinya sedikit. Ini artinya apa? Betul-betul dia qama lailatul qadar. Betul-betul dia menghidupkan malam qadar dengan syarat imanan wa ihtisaban. Nah, inilah kuncinya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Karena dijamin oleh hadis ini, siapapun yang menghidupkan malam qadar dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini seperti ini. Al-insan mahallul khata' wal nisyan. Manusia, Imam Syafi'i sekalipun, Rasulullah sekalipun, pasti punya dosa, punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang mau bertaubat. Disinilah syahrul taubah, bulan taubat, yaitu bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Keyakinan ini yang membuat mereka apapun mereka lakukan persis seperti kuda pacu yang akan mengakhiri garis finish. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini nasihat berikutnya dari ulama salaf juga sangat menyentuh. Insyaallah kita jangan termasuk ini. Seburuk-buruk hamba Allah itu adalah mereka yang mengenal Allah hanya di Ramadan. Ya, ini yang sering kita sebut apa itu? Hamba Ramadhaniyin, ya, ahli atau para pemuja-pemuja Ramadan. Padahal bukan itu, ya. Sejelek-jelek kita adalah yang hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan sudah nggak kenal Allah lagi. Nah, makanya di dalam ulama salaf menyampaikan kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kamu hamba-hamba yang rabbani, janganlah kamu menjadi hamba-hamba yang ramadhani. Artinya di bulan Ramadan sedekahnya luar biasa, sholat sunnahnya luar biasa, i'tikafnya luar biasa, kebaikannya luar biasa, tapi dilepas Ramadan bablas angin. Nah, seperti ini yang tidak diharapkan. Sehingga beliau tadi mengatakan seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kaum adalah yang mereka hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Karena itu istilahnya dalam agama jangan futur. Jangan bermalas-malasan. Kerahkan puncak totalitas Ramadan kita di detik-detik terakhir ini, dan sekarang kita adalah tinggal 5 hari lagi, atau masih ada yang 6 hari lagi. Hati ini berbahagia. Ya, jam dulu. Ya, baik. Abu Hurairah memberikan solusi buat kita. Ketika kita futur, ketika kita malas, ketika kita sedang dalam keadaan kurang mood, bahasa gaulnya bad mood, ya, kurang enak, maka ada 3 syarat kata beliau. Sama-sama kita baca biar ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Rawahu muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ihris itu artinya serakahlah kamu, gitu ya. Nggak tahu tanggung itu. Rakuslah kamu, kira-kira begitu. Bersemangatlah kamu. Untuk apa? Untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu. Jadi 10 terakhir ini sangat bermanfaat buat kita. 11 bulan yang lalu kita penuh dosa, penuh kesalahan, nipu orang, bohongin orang, nyakitin orang. Inilah syahrul taubah, bulan taubat. Ini yang bermanfaat. Kata Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bersemangatlah kamu terhadap apa saja yang bermanfaat buatmu. Infak itu bermanfaat, sholat itu bermanfaat, qiyamul lail itu bermanfaat, itu semangat. Jangan sampai kendor. Tapi ingat yang kedua, wasta'in billah. Sesemangat-semangatnya kamu jangan pernah seperti Fir'aun, jangan seperti Qarun, jangan seperti Haman. Ya, mereka punya ilmu itu bukan karena Allah, tapi memang kehebatan otaknya. Mereka punya kekayaan bertumpuk-tumpuk. Bahkan Karun, ya, harta Karun itu bukan karena pertolongan Allah, tapi karena hasil keringat mereka. Mereka punya jabatan luar biasa, kekuasaannya itu bukan karena ya pertolongan Allah atau pemberian Allah, tapi itu adalah hasil usaha mereka semua. Ini sombongnya, ya, sampai di puncak kesombongannya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tertinggi. Itu Fir'aun, sombongnya. Nah, kita alhamdulillah bisa duduk seperti ini. Ini adalah isti'anah dari Allah. Saya bisa duduk, bisa mengeluarkan suara saya ini karena isti'anah dari Allah. Telinga kita masih bisa mendengar nasihat, ini adalah karena isti'anah dari Allah. Tidak karena kehebatan kita masih fresh, kita masih kuat, kita masih gagah, tidak. Sekali lagi ini adalah isti'anah dari Allah. Dan yang terakhir, kata Abu Hurairah, untuk menghadapi futur, kemalasan, ya, kegalauan, kebedmutan, ya, maka wala ta'jiz, kamu jangan patah semangat, gitu ya. Rawahu Bukhari Muslim. Kuncinya 3, bersemangat untuk hal-hal yang bermanfaat, mohonkan pertolongan kepada Allah, jangan patah semangat atau jangan malas. Itu ta'jiz itu, jangan lemah, ya. Ta'jiz itu jangan lemah. Hari yang berbahagia. Mengapa kita futur di dalam beribadah? Yang pertama jelas adalah karena keikhlasan kita hilang. Kita sujud, kita pakai kain, pakai baju koko, pakai jas, pakai apa, mau ke masjid, itu pengen dilihat oleh orang, pengen dinilai oleh manusia. Iya, keikhlasan kita hilang. Hati-hati. Yang kedua, lemahnya bekal ilmu syar'i. Ya. Beribadah, siapa saja yang beribadah tanpa ilmu, ini berbahaya sekali, ya. Kemarin dijelaskan bagaimana adab masuk masjid, ya, jangan sampai kena najis, bagaimana kita istinja dan sebagainya. Itu ilmu syar'i, ilmu fikih, ya. Kita harus punya ilmu itu sehingga kita nggak futur, ya. Kemudian di dalam bermajlis seperti ini, bagaimana kita duduk, ya, yang sopan dan sebagainya, ini adalah juga bekal ilmu syar'i. Yang ketiga adalah karena kecintaannya kepada dunia itu lebih besar, hubbud dunia. Dan ini yang paling bahaya, ya. Jadi daripada ngapain saya harus bercapek-capek 2 jam, 3 jam dia mulai, mendingan saya tidur karena besok saya bisa menghasilkan uang. Ya, itu pikiran orang yang cinta dunia. Kemarin juga dalam kultum subuh, barang siapa yang bangun pagi di pikirannya hanya ada dunia, maka Allah tidak akan mencukupkannya. Ini hadis Nabi betul ini. Ya, barang siapa yang bangun di pagi hari bukannya baca doa, bukannya ambil air wudhu, bukannya mandi, sholat, yang nggak di pikirannya bagaimana tambang emas saya, bagaimana harta saya, bagaimana investasi saya. Semuanya dunia. Allah tidak pernah akan cukupkan, bahkan Allah akan miskinkan terus orang yang seperti ini.
Berikutnya adanya cobaan dari keluarga, kita nggak bisa mengelak, ya. Satu saat kita pengen hijrah ke tempat yang baik, terutama ke keranggan ini, mungkin banyak godaan, ya. Ada pasti seperti itu, dan itu pasti kita rasakan. Oleh sebab itu, infiru hifafau wa thiqala. Udah tinggalkan saja yang seperti itu dalam keadaan berat atau ringan. Bahkan hijrah ini adalah bagaimana Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di kota Mekah tidak berhasil, begitu berhasilnya Islam setelah hijrah ke Madinah. Dan disinilah Rasulullah SAW membangun peradaban, Rasulullah membangun kekuatan, dan sampai ya seorang Al-Fatih itu diramalkan oleh Rasulullah ketika beliau sedang menggali lubang khandak ya di Madinah itu, ya. Di situ sedang mematu-matu batu. Rasulullah tidak sadar mengucapkan kalimat, nanti dari tempat ini akan melahirkan, ya kan? Konstantinopel akan dibuka, kemudian Eropa akan kita kuasai semuanya. Ternyata terbukti di zaman berikutnya. Ini adalah adanya hijrah, ya, dengan semangatnya hijrah. Kemudian yang berikutnya, hidup di tengah masyarakat yang rendah akhlaknya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita PR, terutama para orang tua, menghadapi Gen Z, apalagi sekarang Gen Alpha, udah ada Gen Beta juga ya sekarang ya. Ini hati-hati, ya. Jadi bekal-bekal ini kita harus tanamkan, bagaimana kita hidup. Anak-anak kita jangan sampai mereka tersibuklah, mereka tercelup. Yang terbaik adalah sibukatullah, bagaimana mereka menerima celupan-celupan Allah, menerima ya sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kehidupannya. Yang terakhir, jamaah sekalian, kita hafalkan dan sekaligus kita resapi, kita tadabburi, ya, doa yang selalu dipanjatkan oleh Abu Bakar Siddiq kemarin dalam kultum pengantar. Ya, mulai saya sampaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ini yang benar akhirahu apa akhirahu? Bolehlah kita, ini yang saya ambil teksnya seperti ini. Kalau ya hilang boleh saja jadi panjang akhirahu. Kalau pakai ya mati juga boleh, akhir bahasa Arab, tapi di bahasa Indonesia juga akhir juga. Wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka. Allahumma ij'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikanlah akhir usia terbaikku di penghujungnya. Kalau diberikan 63 tahun, di pas umur 63, kita itu usia terbaik kita pengen begitu. Terus amal, kalau bisa kita sedang seperti ini, diwafatkan oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah amal terbaikku di penutupnya. Penutupnya kita sedang kajian seperti ini. Subhanallah, ya kan? Dan yang terakhir, ya Allah, jadikanlah hari-hari terbaikku, ya, adalah hari ketika aku berjumpa dengan kemarin ikhwan kita, ustadz kita Mawar 2, Ustadz Fadli Muhammad Fadli, dipanggil oleh Allah pada hari Jumat, luar biasa ya, bulan Ramadan, ya kan? Itu doa beliau barangkali, Allahumma ja'al khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikanlah hari-hari terbaikku, hari-hari terakhirku ketika aku menghadapmu. Hari Jumat, wafat bulan puasa. Sudah sempurna sekali itu. Namanya Muhammad yang terpuji, Fadli keutamaanku. Ahli masjid, ahli sholat di sini, ustaz, ya. Tetangga kita, sahabat kita pengen seperti itu, ya. Inilah doa yang kita panjatkan. Kalau bisa setiap sholat kita, kalau nggak bisa bahasa Arabnya ya artinya. Pertama usia, kedua amal, ketiga
apa yang ketiga? Hari ya. Ulangi lagi. Pertama usia, kedua amal, ketiga hari. Usia terbaik di penghujung, amal terbaik di penutup, kemudian hari terbaik ketika berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Silakan Ustadz kita, Ustadz Yudo Irianto, dibaca quotes of the day, Risalatul Yaum. Silakan yang keras. Jangan malas di penghujung Ramadan. Di antara kita yang sudah mundur dari arena kompetisi pada malam 10 terakhir, padahal inilah saat-saat yang sangat menentukan. Apakah mau jadi pemenang yang sejati atau pecundang culas? Para salafus saleh justru tambah berkualitas ibadahnya. Mereka meninggalkan aktivitas duniawi untuk fokus pada ukrawi. Mereka tinggalkan tempat tidurnya dan menjauhi istri-istrinya. Siapapun yang kendur ketika penyambutan harus tambah semangat ketika pelepasan, karena kualitas amal manusia sangat ditentukan di penghujungnya. Hadis riwayat Bukhari by Nur Alam. Subhanallah. Teman-teman, silakan. Saya sudah habis materinya. Intinya top of apa judulnya kemarin? top of ya. Puncak dari judulnya tadi apa masih ingat? Puncak dari totalitas Ramadan kita, top of quality of our Ramadan. Kira-kira begitu yang pernah saya tulis. Intinya kita, bahasa Qurannya ittaqullaha mastata'tum. Udah, kita kuatkan kemampuan kita semampu kita. Ustaz, saya hanya bisa tarawihnya 4 rakaat, nggak masalah. Tutup langsung dengan witir. Itulah totalitas dari apa yang kita bisa perbuat di Ramadan, ya. Seperti itu semangat kita meneladani semangat para salafus saleh. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum suluk ya? Belum. Maka silakan. Pak Fatah mana biasanya? The best. Ya, ada. Oh, Pak Haji Wadi. Enggak silakan. Mengenai untuk sholat Idul Fitri. Kita kan di sini ada yang hari tanggal 19, tanggal 18 dan puasanya. Lebarannya, Idul Fitri sholatnya itu kalau salah pemerintah ini kayaknya santrinya kan akan jatuh di hari Sabtu tanggal 21. Kalau ibaratnya Muhammadiyah itu tanggal 20. Yang menjadi pertanyaan kita nih, contohnya kayak saya kan puasanya ngikut pemerintah nih. Tapi Idul Fitrinya saya nimbrung aja besok tuh. Karena kan paling enggak kan saya puasanya kan sendiri nanti kalau kayak ini misalnya. Itu kira-kira hukumnya gimana tuh Pak Ustadz? Apakah saya utang tetap ininya atau harus dikodok nantinya? Harus atau gimana Pak Ustadz? Makasih. Usia bulan dalam Qomariyah hanya 2. Kalau enggak 29 ya 30. Kalau usia dalam tahun atau bulan atau tahun miladiah ada 28 Februari, ada 29, ada 30, ada 31. Ini di dalam masjid ya, saya berkeyakinan ya. Inilah, boleh jadi di penyambutannya kita berbeda, tapi di pelepasannya kita bersatu. Kira-kira begitu nih kalau saya boleh bikin pernyataan di sini. Saya sangat yakin ya, berapa kali kita mengawali Ramadan lebih dulu dari pemerintah di Nur Huda yang saya alami. Sudah 2000 tahun berapa saya? 93 sampai sekarang sudah 33 tahun berarti ya, sudah 30 tahun saya tinggal di sini. Ya. Betul ya? 33 tahun. Jadi jawaban Pak Haji Wahyudin ya, insya Allah baik pemerintah maupun
organisasi-organisasi keagamaan lainnya besok kompak. Karena usia Ramadan hanya 29 atau 30. Yang 30 Nurul Huda terutama. Ya. 30 kemarin saya nggak nyebut Muhammadiyah. Kita nyebut Nurul Huda, ijtihadnya adalah 30 hari. Sedangkan untuk pemerintah, saya sudah membayangkan, jangan Pak Jokowi di rumah juga pada nanya anak-anak. Saya jawab, pada nanya gitu. Insya Allah kita Ramadan semuanya hari Jumat. Itu, ya. Kenapa? Nggak mungkin mereka puasa sampai dengan hari Sabtu. Hari Sabtu itu kalau boleh, ya kita ngikuti KHGT gitu ya. Itu sudah lewat gitu. Jadi tanggal 18 saja itu mau 0,5 bagi kita nggak ada masalah, ya kan? Yang penting sudah pergantian waktu. Nah itulah kalender global apa namanya yang sudah diberlakukan. Jadi Pak Yudin, kita bareng-bareng besok, nggak apa-apa kita berawal yang beda, insya Allah di akhirnya kita sama. Ya. Nanti kita lihat ada nggak sih yang lebaran hari Sabtu. Ya? Saya yakin, ya kalau yang namanya Ramadan, yang namanya Lebaran pengen bareng, ya. Yang puasanya 30 pengennya 29 biar bareng aja. Tapi kalau mulainya nggak mau, ya kan? Seperti itu. Seperti itu jawaban saya. Silakan next question, ya. Next question, kalau ada. Iya, silakan. Mengenai takbirannya ada isu kan kalau kita udah nggak ada program takbir itu puasa nggak boleh, puasa belakangan gitu. Maksudnya nggak boleh puasa lagi Pak? Saya nggak tahu tuh hadis doang, hadis itu saya nggak tahu ya. Bagi saya, bagi kita, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Ini dua ayatnya. Quran surat 2185. Hendaklah kamu menyempurnakan puasamu dan kemudian bertakbirlah. Jadi kalau udah merasa sempurna 30 hari kita nih besok hari Kamis kita 5 hari lagi puasa ya. Kamis ba'da maghrib udah langsung Allahu Akbar, Allahu takbir kita. Karena sudah ikmalu Ramadan, kita udah menyempurnakan, sudah istiqmal maksudnya. Namun ya kalau yang belum merasa istiqmal silakan nggak masalah. Jadi saya belum pernah dengar apa tadi katanya? Ambil dengan takbir, buat yang belum puasa apa? Yang puasa yang terakhir itu nggak berpuasa katanya. Jadi nggak pernah saya dengar kayak yang jelas. Quran mengatakan sempurnakan bilangan puasamu, kemudian setelah itu langsung bertakbir atau berlebaran. Itu Quran ya, nggak hadis lagi. Next berikutnya, ya. Betul, kita terakhir. Saya mau bertanya mengenai zakat, Ustaz. Orang yang bagaimana yang tidak diwajibkan membayar zakat? Iya. Itu aja. Ya. Allah memberikan kekayaan kita itu fluktuatif. Jadi begini Pak, filosofinya, zakat itu bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu bukan muzaki namanya, ya. Jadi tahun ini bisa jadi kita memberi zakat, tahun besok kita bisa mustahil zakat. Jadi kriterianya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin terus wal mu'allafati qulubuhum. Ada 8 asnaf itu. Namun susah kita cari, paling ada 3. Fakir, miskin, du'afa paling seperti itu. Nah, pertanyaannya kriterianya seperti apa? Kriterianya kalau orang miskin itu masih punya apa ini? Kemampuan untuk bekerja. Tapi kalau orang fakir udah nggak bisa apa-apa kan? Kalau orang du'afa bisa kita lihat. UMP di kita itu berapa? 5 juta, 4 juta sekarang. Kita bagi coba 30 hari, berarti 150.000 sehari ya. Mungkin dia masih punya pendapatan cuma 50.000, nyukupin kemana? Kira-kira begitu. Jadi ngukurnya dari UMP aja lah gampangnya. Kalau dia 150.000 masih bisa dia itu. Tapi kalau sudah 50.000, punya anak 2, punya istri rumah kontrak, ini sudah termasuk fakir, ya kan? Dan sudah termasuk miskin atau fakir miskin bahkan. Ya. Itulah seperti itu ya. Tapi Qurannya jelas. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW, makanya ya kita juga meniru itu. Saya belum lama mau awal Ramadan sudah dapat tuh dari UPZ tentang update terbaru para mustahik.
Artinya apa? Ya bergantian kan berarti. Begitu pula zaman Rasulullah ya. Kalau sudah dia mampu ya dia tidak berhak lagi. Oke, terakhir. Saya Ustaz, nama saya Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustaz, ciri-ciri yang dapat malam Lailatul Qadar. Baik. Malam Lailatul Qadar sebuah malam yang sangat dirahasiakan. Supaya apa? Supaya kita taharru, supaya kita terus menjadi, mengejar, mengintip, apalagi merangkul ya. Kalau itu dibuka kapan malamnya, meskipun jelas min Ramadan fil witri. Jadi pada bulan Ramadan setiap bilangan yang ganjil. Namun yang terbaik bagi kita adalah kita menjaring dari mulai malam ke-21 sampai akhir Ramadan. Ciri-cirinya hadis Nabi mengatakan pagi hari matahari tidak merah, agak keputih-putihan. Angin juga nggak terlalu keras. Terus pada malam harinya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, gitu ya. Nah, kemudian ciri yang lain lagi adalah Rasulullah menyampaikan banyak apa ya kira-kira. Tapi ya hadisnya lemah sih itu, ya. Ada suara ini, ada suara itu. Yang jelas tanda yang bisa kita pegang adalah siapa saja yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang benar-benar menjaring secara sempurna. Jadi logisnya saja matematika kita, ya. Kalau Al Ustadz Oki, nah, Setiawan belakangnya ya, belakangnya pakai Setiawan nggak? Oki Setiawan ya. Sudah bersusah payah dari mulai tanggal 21 sampai tanggal 30. Logikanya kira-kira ketemu nggak ada? Ketemu. Jadi saya nggak bisa katakan. Selalu hadis ini katakan ini rahasia Allah yang sangat luar biasa. Supaya kita terus bersemangat, supaya kita rakus, supaya kita terus pengen ngejar terus. Jadi logika saja kita main. Tapi kalau tanda-tanda alamnya, ini pagi hari begini tidak terlalu merah matahari, agak putih-putihan. Nanti malam cuaca itu angin juga berhembus agak pelan, nggak terlalu keras. Kemudian yang ternyata yang bukti lagi tanda lainnya adalah tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, untuk orang yang dapat tentunya luar biasa ini ya. Kalau orang yang dapat malam Lailatul Qadar ya gampang sekarang. Tadi Bishr bin Harbi namanya, nama lengkapnya. Tapi kita gampang sekali menjadikannya. Di sini kalau lewat. Nah, di sini. Nah, ya di sini bukan. Di atas berarti ya. Dia mengatakan seburuk-buruk manusia, begitu ya. Nah ini, seburuk-buruk manusia adalah orang yang mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan. Jadi lepas Ramadan, ciri orang yang mendapatkan malam qadar adalah tetap